Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu membawakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kerohanian kita, menjalani kehidupan yang baik, benar dan bertanggung jawab, khususnya sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ulasan ini saya beri judul Kasih yang Sejati. Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Matius pasal 5 ayat 44. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara mengenai kasih di dunia ini, tentu beraneka ragam atau bermacam-macam. Ada kasih yang pura-pura. Ada kasih yang ingin menarik perhatian. Ada juga kasih yang punya tujuan, motivasi, dan maksud-maksud tertentu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hari ini dan beberapa hari ke depan, saya akan membahas mengenai kasih yang sejati. Dengan kata lain, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak mengharapkan balasan apapun. Ketika saudara dan saya menerapkan kasih, didasari dengan kemurnian dan kesungguhan hati. Nah, sekarang muncul pertanyaan untuk kita jawab dan renungkan bersama. Dari manakah sumbernya kasih yang sejati itu? Saya ingin tegaskan kepada kita, kasih yang sejati tidak akan pernah bisa kita temukan dari dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Kasih yang sejati berasal atau bersumber dari sorga. Kasih ilahi. Kasih yang kita dapat secara gratis. Kasih yang kita peroleh, alami dan nikmati secara cuma-cuma dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan segala kelemahan, keegoisan, lebih mementingkan diri sendiri, yang tentunya tidak pernah mau dirugikan, sulit bagi kebanyakan kita untuk mempraktikkan kasih yang murni atau kasih yang sejati. Hanya dari Tuhanlah kita bisa memperoleh atau memiliki sekaligus membagikan kasih yang sejati itu. Saya teringat dengan satu perkataan Tuhan Yesus. Dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin suam, akan semakin dingin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan dan menghayati bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, apakah saudara dan saya termasuk di dalamnya? Saya berdoa dan berharap kiranya dijauhkan Tuhan dari diri kita, dari keluarga kita, kasih yang sudah menjadi suam, kasih yang sudah menjadi dingin, kasih yang sudah menjadi hambar dan tawar. Biarlah kasih kita tetap bergelora,
kasih kita tetap melimpah, tidak mengalami penurunan atau kemerosotan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sorga ajarkan tentang kasih yang sejati? Ini yang perlu untuk kita renungkan dan pikirkan, serta yakini dan hidupi bersama. Dunia memperhatikan kasih secara sempit dan terbatas. Menurut konsep dunia, Bapak Ibu Saudara, kita memang patut mengasihi sesama yang telah mengasihi kita. Coba perhatikan dan soroti. Dunia berkata apa? Kita memang patut dan layak mengasihi sesama manusia yang telah mengasihi kita. Inilah standar ukuran dari dunia tentang kasih. Kalau engkau mengasihiku, maka aku mengasihimu. Tetapi jangan lupa, ada prinsip dalam kehidupan seseorang. Kalau engkau membenciku, maka aku akan membencimu. Saya pernah mendengarkan langsung dari seorang yang mengaku diri menjadi orang Kristen dan pengikut Kristus sejati. Tapi menurut saya dari omongannya, dari ucapannya jelas terlihat bahwa dia bukan pengikut Kristus sejati. Beliau berkata begini, kalau Anda baik kepada saya, maka saya 1000 kali lebih baik daripada Anda. Tetapi jikalau Anda coba menjahati saya, coba mencurangi saya, mengecewakan saya, menyakiti saya, maka saya 1000 kali akan menjahati Anda, menyakiti Anda, mengecewakan Anda. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kekristenan berbeda sekali. Kenapa? Karena kita punya prinsip, nilai, kualitas, kriteria hidup yang berbeda. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia punya prinsip, kalau tidak mengasihi, maka kita juga wajar manusiawi membenci mereka. Apalagi musuh yang sudah merugikan kita, musuh yang sudah mengecewakan kita. Namun sekali lagi, saya mau berkata, Yesus justru memberikan pengajaran, contoh dan teladan kehidupan yang berbeda dari nilai-nilai kehidupan di dunia ini. Dan ini yang harus menjadi komitmen kita. Ini yang harus menjadi warna kehidupan kita. Ini yang harus menjadi bagian yang telah terintegrasi dan terus menyatu menjadi bagian yang terus kita terapkan dalam hidup kita. Apa itu? Sekali lagi saya kutip perkataan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih yang sejati, saya sampaikan kepada kita, tidak berbicara tentang untung dan rugi. Kasih yang sejati juga tidak pernah memandang sahabat atau musuh. Kasih yang sejati hanya ingin memberi, mengasihi, melindungi, peduli kepada siapapun yang membutuhkannya. Itu sebabnya saya sampaikan saat ini, kalau kita ingin menyatakan, mendemonstrasikan atau menunjukkan kasih kepada sesama manusia, tolong jangan ditanya KTP-nya, agamanya apa, sukunya apa, golongannya apa, rasnya apa, etnisnya apa. Tidak. Tetapi mari kita memberikan atau menunjukkan kasih dengan tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Itulah yang dicontohkan oleh Yesus ketika ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, Guru, perbuatan baik apakah yang akan kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus pun menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Maka ahli Taurat itu pun menjawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus pun menjawab ahli Taurat itu, perkataanmu itu benar, dan perbuatlah demikian.
Tetapi untuk membenarkan dirinya, datanglah ahli Taurat kembali bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus pun tidak kalah memberikan penjelasan karena dia sangat mencintai dan mengasihi ahli Taurat ini untuk dibukakan mata hati, mata rohaninya, untuk dicelikkan pengertian pemahamannya. Yesus memberikan contoh. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, dia dilukai sedemikian rupa, dirampok hartanya, bahkan dibiarkan dalam keadaan sekarat. Kemudian lewatlah imam. Imam itu tahu kondisi keadaan yang sekarat dari seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini. Ada perkiraan yang menegaskan bahwa itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena turunnya dari Yerusalem ke Yeriko. Berarti orang Yahudi yang mau melakukan perjalanan kepada Yeriko. Imam yang merupakan pejabat penting di dalam bait Allah, dalam rumah Tuhan saat itu. Hatinya tidak tergerak, hatinya tidak terketuk untuk menolong seseorang yang sedang dalam keadaan sekarat. Kemudian diceritakan Yesus, lewatlah seorang Lewi. Lewi merupakan pembantu dari para imam untuk menyelenggarakan kebaktian di bait Allah. Artinya ini saudaraku, pejabat-pejabat gereja, pelayan-pelayan Tuhan, tapi termasuk juga Lewi ini tidak tersentuh hatinya untuk memberikan kepedulian dan pertolongan, kasih sayang, perhatian kepada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dibiarkan sedemikian rupa. Tetapi kemudian datanglah orang yang ketiga. Seorang Samaria. Dia naik keledai tunggangannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melihat orang itu, dia tidak bertanya, "Kamu suku apa? Kamu bangsa mana? Agamamu apa?" Dia turun dari keledainya. Dia pun menghampiri, mendekati orang itu. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dia rindu mendemonstrasikan, menunjukkan kasih. Sekalipun ternyata dia orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini tetap memberikan pertolongan dan perhatian. Dia balut luka-lukanya. Dia siram dengan minyak dan anggur. Bahkan dia naikkan ke keledainya. Dia bawa ke penginapan supaya dirawat di sana. Dia berkata kepada penginapan itu, "Berapa yang ditinggalkan 2 dinar, dan nanti kalau ada kekurangannya setelah aku kembali, aku akan membayarnya." Dia menunjukkan perhatian dan kasih yang sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Kasih itu tidak hanya berbicara tentang kita memberikan uang kepada orang lain. Tetapi lewat perhatian kita, lewat doa kita, lewat tatapan mata kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya fokus kepada uang. Tapi kalau memang kita punya berkat, mari kita menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Karena apa? Karena sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu juga milik orang-orang yang sangat membutuhkan. Jangan kita keliru dan salah, Bapak Ibu Saudara. Tanda manusia pada akhir zaman, manusia akan mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Arti dia menjadikan uang sebagai tuannya. Hidup egois, hidup mementingkan diri sendiri. Bahkan sampai ada ungkapan di dunia ini yang berkata, yang abadi di dunia ini adalah kepentingan. Kalau selagi ada kepentinganku di sana, maka aku akan berbuat sesuatu. Kalau tidak, no, stop, aku tidak akan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya terus menyampaikan hal seperti ini? Untuk menggugah, mengingatkan, mendorong, memotivasi, merangsang kita untuk jangan sampai kehilangan kasih dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa terjadi perceraian antara suami dengan istri? Karena sudah mulai renggang dan rapuh, gersang, tawar dengan kasih. Kenapa? Kalau kasih dari Bapa yang menguasai hidup kita, maka dengan kasih itulah kita akan dimampukan untuk menerapkan berbagi kasih kepada sesama kita manusia. Kasih dari sorga tidak mungkin kering. Kasih dari sorga tidak mungkin menjadi usang. Kasih dari sorga tidak mungkin menjadi pudar. Kasih dari sorga akan tetap seperti mata air yang ada dalam diri kita, yang terus mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai kita selesai tutup usia di dunia ini dan kita kembali kepada Pencipta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gampangkah mempraktikkan kasih yang sejati? Saya berkata dengan jujur dan terbuka, jawabannya tidaklah mudah. Jawabannya sulit, sukar. Jawabannya tidaklah semudah
membalikkan telapak tangan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini firman yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Apakah Yesus memberikan firman kepada kita yang mustahil, yang tidak mungkin kita lakukan? No, tidak mungkin. Tuhan yang kita sembah dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu memberikan perintah kepada kita. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3-5 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita menjalankan perintah-perintahnya. Dan Alkitab berkata, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Katakan bersama, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Perintah Tuhan yang paling pokok adalah mengasihi Tuhan Allah seperti salib vertikal antara manusia dengan Allah. Horizontal yang rata itu antara kita dengan sesama. Alkitab berkata dengan tegas, dan harus kita masukkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, bahwa perintah-perintah Tuhan termasuk di dalamnya yang utama dan yang pertama, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Perintah itu tidak berat. Katakan sama-sama, perintah Tuhan mengasihi tidak berat. Kalau kita berkata berat dan berat, berarti kita sedang berjalan dalam nalar berpikir kita, dalam kekurangan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita. Tetapi ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita benar-benar punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, mustahil Tuhan memberikan perintah yang mustahil, yang tidak mungkin kita lakukan. Kenapa perintah-perintah itu tidak berat? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman yang teguh kepada Tuhan. Iman yang tangguh. Iman yang kokoh. Iman yang bertumbuh. Iman yang terus diproses. Semakin dewasa. Semakin dipulihkan, diubahkan, disempurnakan menjadi serupa seperti Kristus. Akan memungkinkan kita dengan sukacita untuk menerapkan kasih kepada sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menasihati dan mengingatkan kita untuk dapat selalu mempertontonkan kasih yang sejati dengan penuh kesabaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ingin Yesus mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita membalas perlakuan kasar kepada kita dengan hal yang serupa kepada orang lain. Kalau ada orang kasar kepada kita, karena kau kasar, maka aku kasar. Kalau engkau mencaci maki, maka aku mencaci maki. Kalau engkau jahat, maka aku jahat. No, itu bukan mutu kualitas kekristenan. Ada orang di dunia di sana berkata, orang Kristen itu Tuhannya lemah. Orang Kristen itu doktrin ajarannya lemah. Masa ditampar pipi kanan berikan pipi kiri, nggak masuk akal ini. Ini mah kelemahan yang sangat fatal, pembodohan yang sangat tinggi. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menjadi serupa, menjadi sama dengan dunia ini. Kalau dunia berkata, kasihilah musuhmu, itu sebuah kebodohan, itu sebuah kelemahan. Saya sampaikan kepada kita saat ini, inilah perbedaan. Karena Yesus datang sebagai tokoh yang sangat revolusioner, menjungkir balikan pola pikir, tata krama, cara hidup dari manusia di zamannya sampai sekarang. Bahkan salah seorang rasul terkenal, yaitu Rasul Paulus, pernah berkata, janganlah engkau kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya kasih tahu, yang negatif tidak mungkin dikalahkan yang negatif. Yang jahat tidak mungkin dikalahkan dengan yang jahat. Yang negatif selalu dikalahkan dengan yang positif. Yang jahat selalu dikalahkan dengan kebaikan. Bahkan ayat firman Tuhan berkata, jikalau seterumu atau musuhmu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dengan demikian seperti engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Bayangkan, bara api di atas kepala. Itu akan membuat dia panas. Dalam pengertian panas di sini akan membuat dia sadar, introspeksi, evaluasi, sadar diri bahwa apa yang dia telah lakukan telah salah, karena kita balas dengan dia. Musuh kita lapar, kita kasih makan. Musuh kita haus, kita kasih minum. Kita balas kejahatannya
dengan kebaikan. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Dengarkan baik. Jangan pernah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh seorang Yusuf kepada abang-abangnya. Aku inikah pengganti Allah? Aku tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau engkau berbuat jahat kepada aku, Tuhan telah mendidik dan menghajar engkau dengan cara Tuhan sendiri. Tapi aku tugasnya adalah menerapkan firman Tuhan, memberikan pengampunan. Rela berkorban demi kebaikan orang yang jahat kepada kita. Dan pertama-tama yang utama, demi kebaikan dan kesehatan pertumbuhan rohani kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus terang, buat kita yang hidup di dunia ini, yang sudah tercemar ini, mengasihi sesama apalagi musuh kita, bukanlah hal yang gampang dilakukan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mestinya musuh itu dibenci, bukan dikasihi. Musuh itu kan harusnya dijauhi, bukan diberkati. Musuh itu kan wajar dipukul, bukan dirangkul. Musuh itu kan harusnya dihina, bukan justru didoakan. Itulah rumus dunia. Tapi kalau sifat watak karakter itu masih ada dalam diri kita saat ini, apalagi orang yang sudah mencurangi kita, mengecewakan kita, menyakiti kita, memusuhi kita, barangkali kita sudah muncul doa sumpah serapah. Tuhan, kutuklah dia, hancurkanlah dia. Tuhan, biarlah semua yang dilakukan, dikerjakan hancur, gagal total Tuhan. Biarlah hidupnya hancur-hancuran, hidupnya tidak melihat kebaikan. Saya kasih tahu, itu bukan tugas kita. Kalau ada sesuatu yang Tuhan mau tegur, didik dan hajar dalam hidupnya, biar Tuhan yang melakukan. Tapi tugas kita adalah mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang mengenai kita, memberkati dia, bukan justru mengutuk. Kenapa? Karena dengan memberkati, kita memperoleh berkat. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi lagi-lagi Yesus justru mengajar kita supaya kita tetap mengasihi musuh kita. Dan yang paling sulit adalah Yesus mengajar kita untuk berdoa bagi mereka yang mengenai kita. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap kebenaran firman Tuhan ini? Apakah kita mencoba berupaya berkata meragukan firman ini salah? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka mengenai engkau, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kalau ini yang diperhadapkan kepada kita, bagaimana sikap kita? Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara ragu dengan kemurnian firman Tuhan ini? Atau apakah kita berkata, lebih bagus saya jangan menjadi orang Kristen, karena perintahnya aneh, gak masuk akal. Saya kasih tahu, saya sampaikan tadi, kalau kita hanya melakukan apa yang dilakukan dunia, maka kita masih sama dengan dunia. Tapi kalau saudara dan saya telah mulai memiliki prinsip dan moto hidup, kualitas kriteria hidup yang benar-benar di mata Tuhan, mari kita melakukan sesuatu yang berbeda dari dunia. Bukankah ikan yang mati ikut arus? Tetapi ikan yang hidup melawan, menentang arus. Artinya hidupnya berbeda dari dunia. Aneh dilihat manusia, tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka mengenai kamu. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang sedang sakit hati, sedang marah, sedang kecewa kepada seseorang, barangkali dia telah mengecewakanmu, sedang menyakitimu, mari saya katakan saat ini, kasihilah. Katakan kepada dirimu, Tuhan, aku mau menerapkan firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya terobosan akan terjadi dalam pertumbuhan rohani kita masing-masing. Kalau selama ini kita masih punya moto, kalau kau jahat, aku jahat. Kalau kau baik, aku baik. Mari rubah saat ini. Kalaupun kau jahat, aku tetap baik. Kalaupun kau tidak baik, aku tetap membalas kejahatanmu dengan kebaikan yang Tuhan telah berikan kepadaku. Kebaikan itu kubagikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahkan di bagian lain Alkitab juga menasihati kita, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka hati pikiran kita kepada firman, maka banyak di antara kita menjadi seorang pendusta di mata Tuhan. Saya perlu sampaikan dengan terang-terangan, dengan eksplisit, dengan jelas. Ada banyak di antara kita menjadi pendusta di mata Tuhan. Pak Pendeta, kok kita dikatakan pendusta? Kalau kita punya kriteria, kita berkata mengasihi Allah, tapi membenci saudara kita, membenci sesama kita manusia, maka kita adalah pendusta. Kenapa pendusta kata Tuhan? Karena tidak mungkin kita berkata mengasihi Allah yang adalah roh, Allah yang gaib, Allah yang tersembunyi, Allah yang tidak terlihat. Kita berkata kita mengasihinya, tapi kita membenci atau tidak mengasihi orang yang kita lihat sehari-hari. Dengan kata lain, saya kasih contoh praktis. Mustahil seorang ibu, seorang istri berkata, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Tapi dia selalu menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, kemarahan kepada suaminya. Sebaliknya demikian. Kalau seorang suami dengan lantang bahkan mungkin meneteskan air mata, berkata kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tapi dia selalu menghina, melecehkan, merendahkan, memandang sebelah mata istrinya, pasangannya. Saya kasih tahu, nonsen, omong kosong. Kita berkata kita mengasihi Tuhan. Yang benar adalah kalau kita punya relasi, hubungan yang baik, dekat, karib, intim dengan Tuhan. Kalau kita benar mencintai, mengasihi Tuhan, maka hal itu menjadi kekuatan dan potensi kemampuan bagi kita untuk berbagi kasih, untuk mengaplikasikan kasih, untuk mendemonstrasikan kasih, untuk menyatakan kasih kepada sesama kita, termasuk terutama kepada pasangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kesimpulannya begini. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka kita pasti bisa melakukan kasih yang sejati. Mari kita tunjukkan dan buktikan. Mari kita membuat Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita dengan cara kita menerapkan, mengaplikasikan, mendemonstrasikan kasih yang sejati. Itulah gambaran dari kasih Bapa di sorga melalui Kristus kepada saudara dan saya. Bapa di sorga sangat mengasihi manusia yang telah jatuh dalam perbudakan perhambaan dosa di dunia ini. Dan karena Tuhan tahu, Bapa di sorga tahu, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Maka Bapa di sorga berkenan mengutus Sang Firman, nujul turun menjadi manusia. Makanya ayat emas yang sangat terkenal bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, monogenes theos, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih dari sorga, kasih agape, kasih ilahi, kasih tanpa pamrih, kasih yang terutama, kasih yang terbesar, kasih yang terpenting, kasih itu telah Anda miliki, saya miliki, kita miliki. Dengan kasih agape itulah, dengan kasih ilahi itulah yang telah kita miliki, alami dan nikmati dalam hidup kita. Dengan kasih itulah kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Selamat mengasihi sesama kita. Termasuk juga kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengenai engkau. Berkatilah dan jangan mengutuk. Termasuk juga barangkali yang bergabung pada kesempatan ini. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dari agama lain yang menuliskan komentar-komentar yang tidak menunjukkan, mencerminkan engkau sebagai seorang yang beragama. Kami orang-orang Kristen tetap mencintai, mengasihimu. Saya berdoa Roh Kudus mencelikkan mata hati, mata rohanimu, sehingga engkau boleh menikmati betapa nikmatnya hidup menjadi orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena firman-Nya berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus. Yesus juga bersabda, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Ada orang lain di luar sana berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari, tiap saat berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang membawa kehidupan hanya dalam Yesus. Percayalah, terbukalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Maka engkau tidak harus melewati neraka. Karena ada keyakinan yang berkata, semua manusia harus menghadap neraka dulu, setelah itu diproses baru naik ke surga. Orang Kristen tidak demikian. Barang siapa yang percaya menerima dia sebagai Tuhan, sebagai Lord, Kurios, pemimpin, penguasa, raja dalam hidupnya, dan sebagai juru selamat yang telah menebus menyelamatkannya dari dosa, maka dia pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan diselamatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini dapat meneguhkan, menguatkan kita. Selamat mempraktikkan kasih sejati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan mengutuk, tetapi memberkati. Kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka yang melakukan, bahkan mungkin menorehkan kata-kata yang tidak baik kepada kita. Lebih bagus kita berkata demikian. Kita ucapkan salam. Kalau orang itu berkenan menerimanya, maka salam itu tinggal kepada mereka. Kita ucapkan berkat, kita ucapkan damai sejahtera, keselamatan, dan seterusnya kepada orang lain. Kalau mereka tidak layak menerimanya, maka kembalilah kepada kita salam itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Doa saya, Tuhan proteksi, Tuhan jaga lindungi kita dalam melakukan segala kegiatan kita, dan tetaplah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tujuan yang baik, tujuan yang mulia dicapai dengan cara yang baik, cara yang mulia juga. Selamat menjalani hari yang baru hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Dadah.